Halo, selamat sore. Selamat sore, Kak Ronawan. Oke, sore-sore gini bagusnya kita ngopi ya. Terima kasih. Kita akan buka lagi live Instagram. Halo yang sudah bergabung, kita sapa-sapa dulu ya sudah bergabung. Halo Kak. Iya. eh Seperti biasanya di hari Jumat dan juga kalau nggak hari Jumat hari Kamis biasanya kita ada live IG Baca dengan Dinding. Ini merupakan salah satu program dari komunitas Dinding selain ada kelas mengajar, di mana wadah ini sebagai tempat para relawan untuk membagikan pengalamannya, sering-sering pengalaman apa yang dia dapatkan selama melibatkan atau selama terlibat dalam komunitas Dinding. Mungkin nanti akan dapat apa ya, kita akan dapat pengalaman atau dapat cerita unik yang dari kakak relawan. Kebetulan saat ini kita sudah kedatangan kakak relawan. Nanti siapa namanya, siapa orangnya, teman-teman pada sudah tahu di postingan kita sudah ada posting pamfletnya. Dan ini merupakan episode kita yang ke-14. Jadi kita sudah 14 kali buat live IG, dan semoga konsisten ya, setiap minggu kita buat live gitu, karena ini program mingguan gitu. Oke, terima kasih yang sudah gabung. Nanti kita coba undang dulu. Oke, halo Kak. Halo Eca. Eca apa kabar? Oke, sambil menunggu nanti bisa sambil komen ya. Halo Kak. Halo, Halo. Kak. Sorry kalau Iya. kondisi lagi nggak bagus, soalnya lagi di perjalanan. Oh iya, lagi di jalan ya nih kayak. Lagi Iya. di mobil. Heeh. Oh iya, oke, hati-hati di jalan. Tapi bisa nggak ya sambil. Bisa aman. Oke, kita ngobrol santai aja ya kayak. Mm-mm. Santai-santai kayak kita ngopi di kafe aja gitu ngobrolnya. Ya. Oke teman-teman, kita sudah kedatangan bercerita. Saat ini ada Kak, maaf ya Kak kalau kita salah sebut nama gitu. Kiane Natalia. Bener ya Kak Iya, ya? benar. Jadi Kiane Natalia. Biasa. karena namanya itu nama bahasa Inggris, tapi karena lahir Oh, besar di Indonesia, bacaannya jadi hmm, bacaan bahasa Indonesia. Jadi kayak Kiane. Tapi biasanya dipanggil apa Kak? biasanya dipanggil kalau orang yang keluarga sama teman-teman dekat Hmm, biasanya memanggilnya yap. Cici. Cici. Ya. Kalau yang di kampus atau di luar rumah gitu, yang biasa dipanggil apa Kak? Sama kayak Hana. Kiane juga. Oh, berarti yang Iya. di rumah saja yang dipanggil Cici ya. Iya. Ya, nggak ada panggil Natalia gitu. Enggak. Nggak Soalnya ada itu ya. nama tengah, jarang. Oh iya, iya. Oke. Teman-teman sudah pada tahu ya siapa teman cerita kita, nggak perlu kita jelasin lagi, cuma nanti mungkin kita sedikit-sedikit mengorek aja ya. Iya, Boleh. mungkin Kak, sebelum kita masuk ke pengalaman Kak Kian ya, eh, saat terlibat dalam komunitas gitu, kita mungkin agak sedikit penasaran dengan aktivitas nih. Aktivitas Kak Kian itu sekarang apa gitu yang Sekarang kerjakan? kebetulan mahasiswa udah mau masuk semester 7 di Wow, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hukum ya, sudah semester 7, berarti sedikit lagi udah mau sarjana. Doain ya, Kak. Amin. Sama-sama semangat berjuang apa ya, sarjana. Ya, kita sedikit cari di Google sih tentang Kak Kiane ini. Jadi sempat dapat Kak Kiane ini kalau nggak salah ini ya, apa ketua, kayak ketua BEM gitu ya Kak? Bukan, Oh, tapi apa tuh? jadi Dewan Perwakilan Mahasiswa ya, bukan ya? enggak. Badan. Jadi sebenarnya Oh, bukan.
Oke. Jadi sebenarnya kalau di kuliah itu dulu sempat aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa, tapi udah enggak, udah selesai. Iya, iya, itu. Kalau Oh, terus aktif juga di beberapa organisasi ekstra kampus seperti ya, GMKI sama GAMKI. ganti Terus ya. kebetulan diberikan tanggung jawab juga, ada satu organisasi di bawah BKSUA Kota Manado, Pemuda Cinta Kerukunan. Nah, di situ jadi ketua harian. Ya. Mm-mm. Oh, lumayan banyak ya kayak. Gimana tuh? Bagaimana ya? Gimana cara membagi waktu gitu? Nah, itu penasaran nih. Mana cara membagi waktu antara kewajiban sebagai mahasiswa studi gitu dengan aktivitas uh, di luar kampus gitu, di luar kuliah maksudnya. Oke. Jadi kan dulu kebetulan angkatan COVID, jadi 2 tahun online kan. Nah, Iya, 2 tahun iya, itu benar. online, jadi kuliah tuh masih bisa dilakuin di mana aja. Maksudnya kayak di bawa laptop, nge-zoom di tempat mana, atau kayak ngebuat tugas di tempat mana, sambil ngejalanin aktivitas yang berasal dari organisasi di luar kampus itu. Tapi kan sekarang karena udah offline, jadi otomatis harus berangkat ke Depok untuk kuliah. Jadi mungkin sekarang kurang lebih kayak lebih banyak fokus ke akademik, terus untuk organisasi-organisasi itu tuh lebih banyak mantau lewat handphone aja sih. Maksudnya kayak apapun yang bisa dikerjain secara online seperti ngedesain atau ngekontrol orang ya lewat online, jadi kayak masih bisa. Ya. Kebetulan satu nih Kak ketinggalan. Mm-mm. Kak juga masuk pengurus dinding Manado kan tahun ini. Iya. Iya. Diminta sama Kak Eki gitu. Begitu sempat dibilang, Kak, ini ada relawan apa mau dikasih masuk di pengurus. Oh, siapa gitu. Kebetulan kan waktu itu kan kita agak kurang familiar ya Kak ya. Kurang Mm-mm. familiar waktu itu. Jadi, siapa Kak? Oh, ini gini. Ceritakanlah profilnya. Oh iya, bagus tuh, bagus. Boleh gitu. Jadi ketambahan satu lagi nih dari komunitas di Manado. Nah, Kak Yani ini merupakan pengurus periode 2023 dan sampai 2024 kepengurusan saya Kak Eki yang sekarang gitu. Jadi walaupun Kak Yani jauh di sana, tapi bisa juga berkontribusi di Manado gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, mungkin ini penasaran Kak, kenapa ngambil hukum? Kenapa nggak Uh, ambil jurusan lain gitu? Nah, ini penasaran. Hmm. Sebenarnya karena Hmm. sebenarnya kalau ngelihat dari latar belakang orang tua, dua-duanya dokter. Pasti orang udah mikir, Iya. oh ini anak nih pasti mau ngambil dokter juga kan. Tapi waktu SMA tuh langsung mikir mau ngambil dokter nggak? Dokter cocok nggak buat Hmm. saya nih? Dokter cocok nggak Hmm. buat? Maksudnya bisa ngebayangin nggak seorang Keanu jadi dokter? Waktu ngebayangin itu nggak bisa ngebayangin kalau untuk jadi dokter. Jadi dari Yang SMA tuh terbayang apa saat itu Kak? yang terbayang Yang tuh terbayang. sebenarnya nggak ada yang terbayang karena anak SMA kan masih mencari jati Oh, iya, diri ya tak, jadi kayak iya, benar, benar, masih benar. Iya, siap. mikir-mikir mau masuk apa, mau kerja apa. Jadi sebenarnya kalau karena orang tua tuh ngarapin untuk apa namanya untuk masuk dokter, jadi Ya. ngebayangin bisa nggak sih jadi Hmm. dokter, bisa nggak sih ya, nggak bisa nih, akhirnya tuh memutusin dari SMA udah di-cut nih masuk IPS Hmm. aja. Oh, jadi memang sengaja dari SMA tuh masuk IPS gitu supaya Iya. ngambil jurusannya searah dengan jurusan IPS kayak hukum gitu ya. Mm-mm. Yo. Terus kenapa Hmm. milih hukum? Itu tuh Iya, sebenarnya iya. simple aja sih Kak, karena hukum tuh bisa Hmm. masuk kemana aja kan. Iya. Semuanya kan bisa masuk mulai dari perusahaan, ekonomi, sampai hiburan dan olahraga pun butuh hukum. Jadi kayak jadi itu kayak kalau ngambil hukum nanti kerjanya tuh bisa kemana aja. Jadi kayak mikirnya kayak gitu aja sih. Versatile bisa gimana aja. Iya, 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 iya. Oke, mungkin ini sih pengen tahu gitu. Ketika Kak Kiani sengaja pengen masuk IPS gitu, karena kan banyak orang pengen masuk IPA ya, termasuk termasuk saya juga dulu pengen masuk IPA ternyata di IPS. Tapi Kak Kiani unik, kayaknya malah milih sengaja untuk masuk di
IPS Mm-mm. supaya bisa ngambil jurusan yang IPS gitu kayak hukum. Nah, kira-kira ada pertentangan nggak sama orang tua gitu? Jadi ketika Kak Kiani bilang, "Ma, Pak, kita pengen masuk hukum nih," atau "Ma, Pak, kita masuk IPS ya, karena kita mau masuk hukum," gitu. Kira-kira ada apa ya pertentangan dari orang tua ke Kak sendiri gitu saat itu? Ini seru sih, Jujur, pengen tahu sih. jujur Iya ya, secara jujur itu ada pasti. Karena kayak ada ya. mungkin orang tua itu masih mikir mau anaknya tuh masuk IPA biar nantinya diarahin ke dokter. Iya, Karena iya. kayak ya Sama kayak orang biasa tua. terus biasa pemikiran orang tua kalau IPA Hmm, kan lebih bergengsi daripada IPS gitu-gitu. setuju. Nah Iya, iya, banyak paradigma begitu sih kayak. Kenapa ya? Coba kita pecahkan dulu. tapi Nah, terus. sebejalannya waktu Hmm, mulai ngebuktiin diri ke orang tua, oh IPS juga bisa nih. hmm, Terus jadi akhirnya orang tua udah rela aja sih, udah hmm, rela, oh iya biarin aja anak di IPS. hmm. Ya, jadi berarti bisa ngambil kesimpulan kayak gini sih dari yang sering Kak Ani bilang gitu bahwa ketika mau orang tua setuju itu dengan apa cara pembuktian gitu ya. Iya Jadi bener. dengan tunjukkan bahwa bisa gitu, bukan sekedar mak kita mau gini kan anak-anak kayak gitu kan, anak-anak kan biasa gitu sama orang tua, pokoknya mak kita nih mau mesti titik ini gitu, tapi kakeknya pengennya buktiin dulu gitu sehingga orang tua bisa lihat oh ternyata kita pengennya bisa gitu walaupun IPS tapi dia bisa gitu untuk bertanggung jawab atas pilihannya dia. Itu sih Mm-mm. keren sih, dan sedikit anak muda yang ngambil jalur itu gitu. Kebanyakan kan orang mikirnya gini, pokoknya kita nggak mau tahu, kita mesti ini gitu, pokoknya kita nggak mau tahu mesti ini. Dorang lupa kalau dorang mesti kasih bukti dulu pada para tua bahwa apa yang dorang pilih itu dorang bisa atau enggak gitu sih. Tapi sih keren sih gitu. Jadi itu sudah lewat lah ya kak ya. Jadi akhirnya masuk IPS, kelas 2 nya IPS, lulus IPS juga, dan langsung terjun ke ambil hukum gitu ya. Mm-mm. Ya, oke. Okay. Apa namanya? Kakiannya berapa bersaudara? Dua, anak tertua, Dua. anak sulung. Kakeknya ada sulung ya? Uh-uh. Oh ya, biasa anak sulung itu anak yang paling biasanya ya. Biasanya yang paling dikasih tanggung jawab lebih sih ya. Kata orang sih kayak gitu sih. Maksudnya anak tertua itu kayak katanya tuh punya apa ya? Punya mandat lebih sih jadi dikasih orang tuanya ke punggungnya gitu untuk meneruskan Punggungnya apa yang berat, terjadi. berat. Iya kan, benar kan ya? Iya bener. Iya, apalagi anak tertua sih. Iya, iya. Kebetulan kita tuh bukan anak tertua tapi anak cowok tertua, jadi Oh. memang juga rasa sih hal yang Mm-mm. sama sih kayak jadi tulang punggung itu kayak rasa berat dikasih kepercayaan lebih gitu dari orang tua. Oke, iya, kan Kak Kiani ini angkatan COVID ya, tadi sempat dibilang Mm-mm. angkatan COVID. Nah, kan zamannya orang nih, zamannya kita dulu kan bukan angkatan COVID ya. Gitu. Nah, itu pengen tahu sih gimana anak-anak angkatan COVID gitu beradaptasi dengan situasi kampus saat itu gitu. Pengen tahu sih bagaimana angkatan beraka gitu di masa pandemi COVID itu beradaptasi dengan lingkungan kampus gitu saat itu, dengan metode pembelajaran mungkin yang disesuaikan gitu. Bagaimana cara untuk beradaptasi gitu? Pasti sulit kan ya saat itu ya? Iya, jadi kan karena kan kita tuh nggak tahu kalau pandemi bakal terjadi. Akhirnya kan Ya, benar. ditransisi dari offline ke online, dari semua bentuk pelajarannya tuh dalam bentuk Hmm, fisik, harus ketemu orang, harus di depan, maksudnya harus ada berada di dalam kelas, terus tiba-tiba hmm, pindah kelasnya bisa di mana aja, lewat Zoom, lewat lewat laptop, itu pasti berat karena sebenarnya tuh apa namanya, kan sebenarnya tuh ada yang dinamakan Zoom fatigue. Jadi kayak karena hmm, terlalu lama di depan Zoom itu jatuhnya jadi lelah sendiri. Akhirnya hmm. kebanyakan berdasarkan pengalaman pengalaman aku sama pengalaman teman-teman itu tuh lebih capek untuk online daripada offline. Oh gitu ya, malah lebih capek Uh-uh. kalau online ya. Iya, karena kalau online kan, kalau kebetulan di kampus tuh kalau online tuh kan dosen tuh bisa ngerubah jadwal jam kapan aja kan. Ya kayak bisa aja Iya tuh benar.
tiba-tiba diganti ke jam 5 sore, padahal jam 5 sore itu udah ada janjian sama teman-teman. Nah itu kan bakal party killer ya, jadi karena harus ada Zoom, harus nge-Zoom sama bareng teman-teman, jadi kayak untuk ngatasin transisi sih sebenarnya nggak susah. Kalau secara pribadi nggak susah, tapi yang susahnya itu untuk berkomunikasi, karena kebetulan kuliah kan maksudnya di universitas baru, bukan di daerah, maksudnya di universitas di luar yang bukan di daerah, dan nggak kenal siapa-siapa. Maksudnya jatuhnya nggak kenal siapa-siapa. Jadi untuk berkenalan dan bersosialisasi itu agak susah karena lewat chat. Jadi kan kita nggak bakal tahu kita nemuin orang yang kayak gimana. Iya benar-benar. Berarti apa ya? Online itu kan buat kita fleksibel waktu ya, tapi itu juga menjadi kayak momok juga sih. Karena kadang-kala kan karena online, jadi dosennya malah sesuka hati milih jam kuliah gitu ya. Iya benar. Oh kita kuliah jam 5 ya. Oh jadi semua mesti on time jam 5 walaupun dimanapun dia gitu, lagi di jalan, di kafe atau di mana. Pokoknya jam 5 mulai. Beda kalau kita di kelas ya. Berarti kalau di kelas tuh karena rata-rata tuh jam 4 itu sudah selesai kayaknya kalau kita di kelas ya. Ya tapi karena online jadi bisa jam berapa saya. Pernah dapat jam malam nggak ya Kak? Pernah. Jadi kan Pernah ya? karena dosennya itu di Jawa, jadi kan perbedaannya jam tuh beda sejam kan. Iya benar. Jadi tuh pernah kelasnya itu mulai jam 6 sore di jam Manado, selesainya tuh sekitaran jam 9. Berarti malam. Jam 10 Manado. Iya, sekitaran gitu. Oh berarti Kak Kiani itu waktu awal kuliah itu masih di Manado apa sudah di Jakarta? Masih di Manado, 2 tahun di Manado. Oh gitu, jadi taruhlah 4 semester ya, semester 1 sampai semester 4 itu di Manado. Iya. Gitu. Ya angkatan COVID gitu ya, jadi awal kuliah itu nggak langsung ke kampusnya di Jakarta, malahan dari rumah ya. Gimana ya rasanya? Agak aneh sebenarnya. Kayak nggak berasa nggak jadi mahasiswa. Iya benar kan ya. Justru di awal-awal itu dapat dapat suasana baru, teman baru, mungkin bisa ketemu kenalan langsung. Ini kadang-kala enggak lagi, gitu ya. Gitu. Jadi setelah itu 2 tahun berarti masuk di semester 5 ya. Semester 5 baru pindah di Jakarta. Nah, kakeknya di sana sendiri atau ada keluarga yang ikut atau kebetulan sendiri. Nah, ini nih tadi juga sempat kayaknya juga sempat singgung sih soal adaptasi gitu, kebiasaan. Nah, pasti kan ada perbedaan budaya gitu ya antara kebiasaan kita di Manado sama kebiasaan orang di ibu kota gitu, di Jakarta gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana cara beradaptasi gitu, Kak Kian? Sebelumnya pernah tinggal di Jakarta, Kak Kian? Enggak pernah. Oh, enggak pernah sebelumnya. Gitu. Cuma sekedar just datang berkunjung aja, nggak pernah stay lama ya, Jakarta ya? Nggak pernah. Oke, berarti ini first time pertama waktu kuliah gitu ya, di Jakarta semester 5 ya? Tinggal ya? Nah, gitu. Nah, menarik sih. Pengen tahu sih bagaimana Kak Kiane beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, dengan budaya yang berbeda. Budaya kita di Manado, ketemu sama teman-teman di sana yang mungkin dengan latar belakang berbeda, budaya berbeda, daerah berbeda, dan kebiasaan berbeda. Bagaimana cara kakiannya betul beradaptasi di sana? Jadi sebenarnya tuh awalnya pasti takut karena ini lingkungan yang baru, maksudnya kenal beberapa teman tapi nggak semua, sama berbeda. Pasti kan kalau di kampus tuh ya paling banyak anak daerah juga kan yang datang, kayak berbeda-beda cara bersosialisasi, cara belajarnya juga beda. Sebenarnya kalau untuk cara beradaptasi dari pribadi sendiri, karena kebiasaan di Manado, jadinya dibawa asik aja sih, dibawa pergaulan. Maksudnya kita tahu bergaul sama orang siapa, tahu tata krama, tahu sopan santun. Jadi kayak dibawa asik aja gitu. Jadi kayak jatuhnya tuh jatuhnya tuh nggak ada secara spesifik lah cara beradaptasi yang gimana, tapi dibawa asik aja. Jadi karena kan orang Manado tuh biasanya kayak fleksibel lah katanya orang bilang kan. Jadi kayak dibawa asik aja.
as long masih tahu batasan yang baik dan yang benar yang kayak gimana ya dijalanin aja. Ya, ya. Kalau soal makanan gimana Kak? Ya kita tahu makanan Manado kan enak-enak nih ya. Datang ke Jakarta dengan makanannya serba manis, tidak terlalu pedes. Jawa sih rata-rata gitu ya. Iya benar. Jakarta juga termasuk nih. Nah itu gimana nih soal makanan nih? Kalau Gimana cara makanan tuh membiasakan diri gitu? sebenarnya tuh awal-awalnya gak ada masalah, awal-awalnya aman nih. Iya, iya. Tiba-tiba kayak pengen tiba-tiba kayak pengen dabu-dabu atau kayak Ah, makan iya. ikan. Itu kan jadi kayak pengen makan dia. Kalau di Manado kan biasanya kalau ikan kan biasa di rumah ada tude atau ikan apa Ya, kan. iya, Kan iya. kalau di sana Benar. nyari ikan susah sama mahal. Jadinya dia Iya. tunggu aja deh balik Manado atau enggak orang tua dateng baru makan kan. Iya, iya. Iya benar. Karena kenapa kita tanya kayak gini sih Kak? Karena beberapa teman-teman yang dari Manado, orang Manado, ketika merantau di Jawa di luar Manado tuh satu hal yang paling mereka kangen adalah makanan. Itu Bener. makanan. Dia bilang, aduh bro kita nggak bisa di sini, tapi makanan rupa nggak bisa no di sini. Karena memang Manado terkenal dengan makanannya gitu. Karena kita terbiasa dengan makanan pedas. Kalau kita makan pakai rica tuh kayak nggak makan kayak orang Manado gitu. Oke, mungkin ini pertanyaannya agak sedikit sensitif kali ya. Tapi kita pengen tahu. Ini bisa jawaban singkat, bisa jawaban panjang ya. Bisa singkat, bisa panjang. Terserah Kak Kiani pengen jawabnya gimana. Nah, kan kita tahu nih favoritnya Kak Kiani seperti apa gitu. Orang Manado pasti kenal Kak Kiani itu siapa gitu. Nah, ini penasaran aja sih Kak. Uh, sempat cari-cari di Google sih Kak Kiani gitu. Apa gitu kalau pencarian Google dapatnya apa gitu. Penasaran gitu di Google. Itu rasa-rasanya tuh apa ya Kak Kiani tuh dari segi artikel itu tidak ada menyangkut paut dengan apa namanya profesi orang tua gitu, orang profesi papa gitu di dunia pemerintahan politik pemerintahan gitu. Sampai bisa ngambil kesimpulan bahwa Kak Kiani kayaknya rasanya orang yang nggak terlalu ikut campur soal apa ya profesi papa gitu di sini gitu ya. Kita tangkapnya gitu sih Kak. Tangkapnya gitu di Kak Kiani itu tipikal orang yang nggak mau pusing gitu karena juga pas cari di artikel di Google juga kayaknya nggak ada menyinggung soal itu deh. Kak Kiani juga nggak ada apa ya nggak ada pendapatnya atau wawancaranya yang mengarah politik gitu kayak. Nah, ini pengen tahu aja gitu. Karena kan pepatah bilang buah jatuh tidak jauh dari pohon. Dari pohon. Gitu ya. Jadi ketika papa sudah masuk di pemerintahan gitu ya dan anaknya rasanya tidak mengarah ke situ gitu ya. Kayaknya gimana sih? Nah, alasan gitu. Pengen tahu alasan, mungkin ini bisa dijawab panjang dan bisa dijawab pendek aja. Gitu. Alasan kakeknya untuk tidak mau terjun sesuai dengan passionnya papa gitu di pemerintahan atau di politik itu alasannya apa gitu, nggak mau terlibat gitu. Oke, jadi sebenarnya ada cerita lucu soal gitu. pekerjaan orang tua. Karena tadi nyinggung pekerjaan orang tua kan. Iya. Kan sebenarnya tuh menurut aku pribadi pekerjaan orang tua tuh sebenarnya privasi semua orang. Maksudnya nggak perlu diumbar-umbar. Karena mungkin untuk diri sendiri untuk ngebilang oh kalau ditanya kerja orang tua tuh apa kan agak aneh ya untuk ngebilang oh iya wakil wali kota. Itu menurut pribadi bukan maksudnya bukan nggak bangga ya sama pekerjaan orang tua, tapi menurut pribadi itu agak aneh karena pekerjaan orang tua itu menyangkut kalau bisa dibilang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi kayak agak aneh untuk ngebilang hal itu. Terus jadi ada cerita lucu, ada teman kampus bukan orang Manado, bukan orang apa, pokoknya orang dari mana aku lupa orang dari mana, tapi dia teman kampus aku, dia tiba-tiba duduk di sebelah aku, terus ngobrol, saya bilang, bokap lu ini ya, terus
dia nanya, kok saya nanya, tahu dari mana? Iya benar. Eh, Tahu dari mana? Terus dia tahu dari mana? Terus dia bilang, kan Manado gampang. Ngetik marga aja di Wikipedia kan keluar. Iya iya. Jadi kayak, Iya. terus dia bilang, kok nggak kelihatan, tuh nggak kelihatan atau apa. Soalnya jujur kalau di akun Instagram tuh jarang banget, bukan jarang sih, maksudnya 1-2 kali pernah ngepost soal orang tua, tapi jarang banget untuk ngepost tentang orang tua Iya. yang kayak nunjukin jabatan atau apa, itu jarang banget. Jadi kayak itu kayak momen yang lucu menurut diri Iya. sendiri. Terus soalnya yang soal terjun ke dunia politik itu Iya tuh ya. sebenarnya bukan tidak mau, tapi menurut pribadi itu belum saatnya. Mungkin ke Ah gitu. Iya. depannya mungkin ke depannya itu bakal, tapi belum saatnya untuk saat ini. Karena uh, karena dari pribadi itu tuh ngelihat kebetulan orang tua sama oma opa kan memang di dunia itu kan, Iya ngelihat benar. seberapa banyak orang yang bisa mereka bantu. Terus kayak banyak orang yang bilang, oh iya, oma opa kamu tuh dulu ngebantu ini. Itu sebenarnya punya pride tersendiri di dalam, karena Iya. bisa ngebantu banyak orang. Ya biasanya bisa membantu banyak orang dengan jangka skala yang besar sebenarnya. Kenapa menurut pribadi belum saat ini? Karena yang pertama, proses setiap orang itu beda-beda. Menurut proses setiap orang itu berbeda. Mungkin belum saat ini karena proses pendidikan sendiri itu belum kelar, belum selesai. Jadi belum selesai. Terus menurut aku, untuk jadi masuk dalam dunia politik itu sebenarnya berat, karena apa yang kamu pegang itu tuh suara aspirasi orang banyak, nggak bisa dipermainin. Betul. Jadi itu jatuhnya beban yang engkau pegang itu sangat berat untuk masuk ke dalam dunia itu. Untuk ngecalonin diri aja menjadi anggota DPR itu sangat berat, karena apa yang orang yang milih kamu itu berarti suara yang harus engkau bawa di dalam aspirasi, menjadi sebuah aspirasi dalam DPR. Jadi kayak, wah ini tuh kayak pelayanan sebenarnya, nggak bisa dipermainin. Jadi kayak menurut diri sendiri untuk saat ini belum, tapi ya mungkin kedepannya we never know lah. Ya, ya. Tidak menutup kemungkinan Ya, juga tidak ya untuk ke menutup depan. Kan kemungkinan. kita nggak tahu ke depan akan seperti apa gitu. Nah, ini jadi keingat sih Kak. Jadi keingat aku keingat soal Kak Kiane ini soal apa namanya? Kalau mau dicocok-cocokin atau disama-samain mungkin agak mirip dengan anaknya Jokowi kali ya. Yang awalnya tuh mereka nggak terlalu postingin soal orang tuanya gitu. Ketika diwawancara juga mereka jawabnya biasa aja gitu, nggak terlalu gimana-gimana gitu. Itu kayak rasa-rasa mirip-mirip kayak gitu ya awalnya gitu. Dan kita nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi tetap kita lakukan aja yang terbaik yang kita bisa saat ini. Soal nantinya akan seperti apa, biarkan proses itu terjadi dan biarkan kita siap pada waktunya. Gitu. Jadi memang sebenarnya Kak Kian itu nggak apatis gitu tentang politik, tapi mungkin saat ini belum waktu yang tepat aja gitu untuk mau melibatkan. Karena kenapa kita pengen tanya gini sih Kak? Sebenarnya kita nggak mau bahas tentang politik ya, karena komunitas dinding itu sebenarnya ada dua hal yang kita jaga gitu, kita hindari. Yang pertama adalah keterlibatan politik yang sangat kental gitu. Jadi kita nggak mau komunitas itu melibatkan di salah satu sosok atau salah satu individu aja gitu di pemerintahan. Jadi takutnya kita nggak netral gitu. Jadi kita juga sampai detik ini 13 tahun kita nggak terlalu ikut campur masuk ke dunia politik karena kita jaga netralitas itu gitu. Kita nggak mau berafiliasi dengan salah satu pihak atau salah satu partai atau apalah namanya, karena kita pengen netral gitu. Yang kedua soal agama, karena kita tahu di Manado itu agama itu mayoritas Kristen dan kebanyakan anak-anak dinding adalah Muslim. Bukan kebanyakan, semuanya Muslim. Semuanya. Jadi memang ada apa namanya perbedaan agama, dan kita takutnya kalau kita bawa agama
takutnya nanti persepsi orang tua anak-anak itu akan berpikir lain gitu. Jadi saya dua hal ini kita jaga sih, keterlibatan politik yang kental sama agama di komunitas ini gitu. Nah, kenapa kita tanya gitu? Walaupun sempat sebelum live kita sempat nanya beberapa sih Kak. Kira-kira ini boleh atau enggak sih gitu untuk bahas. Kenapa? Karena pernah heboh soal flashingnya anak pejabat. Kan Kak tahu ya, blessingnya anak pejabat ya. Jadi Iya, tahu. dia menggunakan jabatan orang tuanya, privilege orang tuanya yang mungkin orang tuanya juga biasa-biasa aja, nggak punya jabatan yang terlalu wow juga. Kalau kita mau banding-bandingin dengan jabatan orang tuanya Kak Kiani juga gitu. Tapi mereka tuh kayak apa ya, memanfaatkan tanda kutip ya, jabatan orang tuanya untuk kesenangan pribadi, memamerkan kemewahan dan segala macam gitu. Nah, mungkin ini sedikit pengen tahu pendapat pribadi gitu, karena kan Kak Kiani juga salah satu anak pejabat ya, secara tidak langsung gitu ya di situ anak pejabat. Nah, melihat flashing anak pejabat yang sempat viral kemarin beberapa viral kemarin itu, tanggapan Kak Kiani secara pribadi itu seperti apa? Ini mungkin terakhir untuk dibahas politik ya. Aman, Kak. Terakhir. Aman. Iya ya, siap. Gimana pendapat Kak Kiani soal fenomena flashing anak pejabat? Sebenarnya stereotip anak pejabat itu sebenarnya udah buruk dari dulu. Udah buruk dari dulu. Jadi akhirnya karena stereotip itu terjadi, semua anak pejabat tuh dibagi rata, maksudnya di generalisasi kayak Ya, harus flexing nih, maksudnya kayak make barang-barang branded, dipamerin jabatan ini. Tapi sebenarnya itu sebenarnya jatuhnya itu kalau mau dibilang soal flexing seorang anak, sebenarnya itu kalau ini pribadi itu tergantung didikan orang tua sebenarnya. Tergantung didikan orang tua. Orang tua ngedidik anak tuh kayak gimana, kayak menghargai, nggak bersyukur nggak soal apa yang mereka punya atau enggak. Itu kan kembali lagi ke orang tua, karena keluarga itu yang paling dekat sama mereka. Keluarga itu yang paling dekat. Jadi kayak menurut pribadi sih, kalau menurut pribadi sebenarnya tuh tujuan untuk ngeflexing jabatan sama kekayaan di media sosial tuh sebenarnya apa sih tujuannya? Kan itu sebenarnya sesuatu itu sebenarnya untuk yang nggak tahu ya, tapi mungkin memuaskan pujian atau kayak haus atas pujian, atau kayak ingin menunjukkan kalau diri ini tuh ada di dalam strata sosial atau di dalam pergaulan sosial gitu. Tapi kalau dari pribadi itu tuh sebenarnya hal yang salah, karena sebenarnya bukan untuk mengeneralisasi semua anak pejabat, tapi kayak kan karena pejabat publik itu kan digaji dari APBN, uang negara. Maksudnya mau tidak mau tuh secara langsung kalian tuh ya sama sih sama diri sendiri tuh hidup dari uang negara loh. Sama kalau kayak orang tua, kayak bapak kan dipilih melalui pemilihan umum. Otomatis sebenarnya jabatan yang bapak punya itu jabatan milik rakyat sama yang dititipkan sama Tuhan. Jadi kayak itu sebenarnya tuh bukan jabatan milik pribadi, tapi jabatan milik rakyat sama Tuhan. Jadi kayak untuk flexing hal tersebut tuh nggak mungkin, maksudnya hal yang aneh atau nggak bagus, maksudnya nggak bagus aja. Ya, setuju memang. Nggak tahu ya kenapa ya, kan kita juga bukan anak pejabat gitu, tapi juga pendapatnya sama gitu, satu pemikiran sama Kak Kiani juga, bahwa ngapain gitu menunjukkan harta kekayaan orang tua yang jatuhnya tuh ya bukan kita punya gitu, bukan hasil jerih payah kita sendiri gitu, itu hanya pemberian orang tua yang memang diberikan rakyat ke orang tuanya, baru yang kayak anaknya memanfaatkan kayak gitu. Lalu kita setuju sih. Yang satu hal yang kita nangkap dari apa yang Kak Kiani sampaikan adalah faktor didikan orang tua. Nah, itu faktor yang sangat penting gitu. Kadang-kala salah didikan orang tua itu membuat anak salah jalan gitu. Salah mengarahkan anak, jatuhnya anak itu agak salah gitu. Jadi kadang-kala kalau kita dapat fenomena kayak gitu tuh sebenarnya kita nggak bisa salahkan sepenuhnya kayak anaknya, kayak individu si anak pejabat itu, tapi juga ada faktor orang tua, didikan orang tua yang berperan juga di dalamnya gitu.
yang membuat si anak pejabat itu bisa melakukan hal-hal yang tanda kutip tidak mencontohi hal yang benar ya di masyarakat ya gitu, karena kan namanya jabatan publik itu jabatan yang dipercayakan rakyat kepada dia gitu, kayak gitu. Benar sih, jadi setuju juga kalau memang didikan orang tua adalah didikan yang pertama. Beberapa live IG editing juga beberapa relawan juga sependapat bahwa apa namanya guru atau tenaga pendidik yang pertama kali kita dapat adalah orang tua. Benar? Benar. Ya. Orang Setuju. yang mengajari hal yang benar dan yang salah itu bukan guru kita di sekolah. Yang pertama kali ngajarin itu adalah orang tua. Jadi bagaimana peran orang tua itu sangat krusial gitu, dan beruntunglah kakiannya mendapat orang tua yang dalam segi didikannya itu tepat gitu. Sehingga terbentuklah kakiannya kayak sekarang gitu, yang punya apa ya, pribadi yang apa ya, yang tidak flashing, kalau kita bilang juga begitu, flashing gitu. Dan sebenarnya jujur sih Kak, waktu pertama Kak Eki kasih tahu Kak Kiani itu, kita nggak tahu Kak Kiani itu anak pejabat. Sambil kayak gini ngasih foto gitu. Sering terjadi. Ya gitu, siapa nih orang gitu. Terus Kak Eki sempat jelaskan, oh orangnya kayak gini, sedikit profil ya Kak Kiani. Oh gitu. Tapi memang di hati memang nggak percaya awalnya. Memang nggak percaya. Sampai tanya Kak Eki berapa kali, kayak Kak ini betul ya Kak? Iya betul, saking nggak kelihatannya Kak. Gitu. Jadi kalau mau dibilang memang kakiannya tuh jauh dari hal-hal kayak gitu, dan semoga tidak terjadi gitu, dan semoga itu hanya terjadi di anak pejabat di luar Manado atau di luar Sulawesi Utara. Itu nggak terjadi di anak pejabat di Sulawesi Utara, karena juga ketika itu terjadi itu akan apa ya, kayak membawa apa ya, dampak buruk gitu kepada si pejabat yang bersangkutan juga gitu, karena kan belum pernah kejadian di Manado nih soal flashing anak pejabat. Kebanyakan terjadi di Jawa gitu, dan sebenarnya hal itu akan merugikan si anaknya sama orang tuanya. Kayak kemarin, kasus kemarin tuh sampai orang tuanya terkait dengan kasus-kasus yang lain. Iya, karena berawalnya dari anaknya yang ya flashing dan segala macam itu, sampai orang tuanya keikut-ikut gitu. Dan kalau aku mau lihat kakeknya itu tipikal orang yang nggak terlalu apa ya, memanfaatkan fasilitas yang seharusnya dimiliki. Iya kan, kayak gitu. Jadi memang nggak kelihatan Kak sejujurnya, bukan gimana ya, bukan kayak gimana, cuman pertama kali minta apa FB-nya kayak IG-nya Kak Kiane gitu, cari tahu, pas buka kok nggak ada postingan yang berbau politik dan orang tua. Kan Kak Eki benar ini orangnya, sempat bilang Kak Eki benar ini orangnya. Iya benar Kak, oh iya saking memang nggak kelihatan. Oke, kita move ke topik berikutnya gitu. Sudah cukup panjang kita bahas soal kehidupan pribadi, mungkin kita akan bahas soal keterlibatan kakiannya di komunitas dinding. Nah itu menjadi topik utama kita sebenarnya. Jadi setengah jam kita basa-basi itu masih pembukaan sih. Oke, kakiannya pertama kali terlibat dalam komunitas dinding itu di tahun berapa, dan awalnya itu kenapa? Jadi pertama tahun 2000 tunggu, masih ingat nih, Desember pokoknya Desember atau Januari, Desember 2021 atau enggak Januari 2022. Soalnya Desember 2021 atau Januari 2022. Soalnya itu bertepatan sama kegiatan Dies Natalis kebetulan bertepatan sama perayaan Natal Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Sulawesi Utara. Jadi sebenarnya dari dulu tuh udah pernah dengar kalau ada suatu komunitas yang sering ngajar di Pasar Besati. Dari dulu tuh udah kayak, oh iya ada komunitas nih yang ada komunitas. Terus tiba-tiba pada saat lagi rapat untuk ngebicarain perayaan itu, timbullah suatu ide kalau kayak kita mau berbagi kasih kepada anak-anak yang ada di Pasar Bersati. Terus
kebetulan ternyata komunitas ini kalau nggak salah tuh berasal dari Fakultas Kedokteran kalau nggak salah. Iya, Nah, kedokteran Unstad, iya. mahasiswa kedokteran Unstad. Nah, kebetulan ada kayaknya salah satu pengurus atau relawan yang dulu di dinding itu uh, juniornya mama, jadi diberikanlah nomor dia untuk kayak saling hubungin. Akhirnya kita jadi untuk berbagi kasih di dinding, terus sekalian ikut jadi relawan ngajar di situ. Nah itu yang pertama kali, padahal sebenarnya tuh udah dari lama pengen join sebenarnya, pengen join relawan, tapi kayak apa ya, kayak nggak ada, bukan momen sih jatuhnya, tapi kayak nggak, bukan, jadi kayak jatuhnya tuh inget lupa, jadi kayak kira-kira ya 2021 atau 2022 awal ya terwujud lah. Jadi kayaknya itu momen yang tepat ya Kak. Kayak yang Kak ada bilang sebelumnya, bahwa kadang-kadang kita butuh momen gitu. Kadang-kadang ini bukan waktu yang tepat dulu, nanti ketika pas pertama kali itu adalah waktu yang tepat gitu. Jadi hidup ini adalah bagaimana soal waktu yang tepat buat kita terjun ke suatu hal gitu. Gitu. Mungkin sedikit nangkap bahwa Kak Kiani ini sebelum pertama kali kelas berarti sudah kenal dinding ya, komunitas dinding jauh-jauh gitu sebelum. Sebelum itu apa ekspektasi Kak Kiane sebelum join ya, ini kita ngomong sebelum terlibat ya. Jadi waktu dulu waktu sudah tahu, nah ekspektasi komunitas itu seperti apa? Pengen tahu sih waktu sebelum ke kelas ya, ekspektasi Kak Kiane secara pribadi terhadap dinding itu seperti apa awalnya? Sebenarnya tuh kalau jujur nggak ada ekspektasi sama sekali, soalnya sering lihat misalnya non-governmental organization, NGO yang bergerak di bidang pendidikan, yang bergerak di bidang perlindungan anak dan perempuan, bagaimana cara kerja mereka. Jadi jatuhnya pada saat datang ke dinding, maksudnya pada saat pertama kali relawan ngajar di dinding itu sebenarnya nggak ada ekspektasi sama sekali. Jadi kayak ya realitanya tuh kayak gini, ada satu komunitas yang ngajar kepada anak-anak secara informal, membantu kayak anak-anak mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan yang lebih, bukan kualitas pendidikan yang lebih baik, tapi kayak ngajarin anak-anak soal soal pelajaran yang mungkin mereka nggak dapat di sekolah, atau mereka karena udah putus sekolah nggak dapat di sekolah. Jadi kayak ada komunitas yang mengisi lah kekosongan hal tersebut. Jadi kayak saya jujur nggak ada ekspektasi sama sekali sih Kak. Jadi kayak Oke. Setelah gabung nih, setelah ikut kelas mengajar pertama kali saat itu, nah apa bukan ekspektasi, apa pandangan Kak Kiane pertama kali ketika ikut kelas mengajar? Kadang-kadang kan ada yang bilang, oh kok kayak gini sih gitu, banyak sih bilang gitu. Nah pengen tahu sih gimana pertama kali ngajar, pengalamannya pertama kali jujur kaget. Itu satu hal yang sampai sekarang diingat, itu kaget, ternyata banyak anaknya banyak pada saat itu, banyak. Terus kan kalau nggak salah tuh pada saat itu karena dirangkaikan sama pembagian sembako dari OJK kalau nggak salah, ini kan jatuhnya ada orang tua yang ikut kan. Jadi kayak kok ini orang tua sama banyak ya sama anaknya, jadi kayak kaget aja, kok ini banyak anak. Jadi jatuhnya kayak jadi aware gitu, jadi kayak oh ternyata banyak anak yang kurang beruntung lah untuk dikatakan untuk mendapatkan pendidikan, atau kayak nggak punya lingkungan yang mendukung untuk mereka belajar atau apa. Ya. Ada nggak kesulitan waktu itu? Sempat ke kelas ngajar dan ini ngajar ya kayak? Iya ngajar. Atau enggak? Ngajar. Kebetulan ngajar. Oke, mungkin sedikit sih cerita soal pertama kali mendampingi. Masih ingat nggak anak siapa waktu itu namanya yang pertama kali Kak Kiani ngajar? Lupa.
jujur lupa, tapi masih punya fotonya, Oh, masih punya foto. ada Oh, fotonya. nah mungkin Karena ada satu mm-mm. pengalaman yang gak kelupa, soalnya Ya. waktu itu datang dengan rambut yang full blonde, full pirang, datang dengan rambut yang full pirang, terus kayak ada pokoknya yang diajarin tuh dua adik cewek. Jadi mereka lebih banyak salvo ke rambut aku, terus kayak nanya-nanya, kak ini warnanya apa, kok ini rambutnya bisa jadi warna kayak gini. Tapi itu karena nggak tahu ya, karena aku banyak bercanda sama mereka, jatuhnya kayak untuk ngisi soal yang ada tuh jadi lebih mudah, karena jadi apa ya, jadi kayak oke, satu soal dijawab, terus lanjut ke topik pembicaraan dulu, baru lanjut lagi untuk ngejawab soal yang berikut. Jadi kayak Ada kesulitan nggak ya sih Kak ketika dapat suasana baru, dampingi anak-anak dengan pengalaman baru, metode yang baru di kelas gitu? Kira-kira ada kesulitan nggak ketika ngasih ngajar anak-anak saat itu? Jujur ada, soalnya yang dua adik itu tuh banyak salfoknya, salfok yang ngeliat temennya yang udah selesai langsung pengen ngobrol sama temennya, untuk nahan dia untuk jawab soal yang lain itu agak susah. Tapi kayak akhirnya bisa aja sih untuk ngebantu mereka untuk nyelesain soal. Terus kebetulan kan kalau dari pribadi tuh kadang-kadang introvert, kadang-kadang extrovert nih. Ini kayak takut aja nih nggak bisa ngebimbing anak adik-adik yang umuran anak SD itu tuh, jadi kayak agak takut aja di awal, tapi akhirnya ya seneng aja bisa bantu mereka belajar. Ya, karena memang kenapa komunitas gaming itu ada di Manado, karena ada kebutuhan di lapangan sih sebenarnya. Ada fenomena, ada masalah yang kita dapati di Kota Manado terlebih khusus gitu. Ya sekalipun kita tahu Kota Manado adalah merupakan ibu kota provinsi gitu, tapi ada anak-anak, ada masyarakat yang kadang-kadang kita butuh pertolongan atau butuh pendampingan dari kita gitu. Makanya kenapa komunitas ini bisa ada, karena ada kebutuhan di lapangan. Nah, mungkin sedikit membahas soal, kan kajiannya itu SD, TK, SD, SMP, SMA di Kota Manado ya? Iya benar. Nah, kira-kira sedikit secara garis besarnya aja sih secara umum. Nah, soal pendidikan di Kota Manado itu menurut Kak Kian itu sudah sejauh mana dan bagaimana perkembangannya? Mungkin ini pandangan secara umum aja ya tentang pendidikan di Kota Manado. Oke. Pengen tahu jadi aja. Sebenarnya tuh kalau mau dibilang perkembangan, menurut pribadi itu ngelihat perkembangan, maksudnya ya bukan karena bapak punya posisi yang penting terus bilang berkembang ya, tapi kayak secara pribadi itu berkembang karena kebetulan punya adik yang sekarang ini mau masuk kuliah, terus kayak ngobrol sama teman-teman dia, pada mau kuliah di mana, itu tuh mereka kayak udah tahu dan udah mau bersaing untuk masuk di tempat kuliah itu. Soalnya pada zaman aku, padahal zaman nggak beda, cuma beda 3 tahun doang kan. Zaman waktu lulus SMA tuh kebanyakan orang tuh kayak nggak mau bersaing aja untuk masuk ke tempat kuliah yang mereka mau. Ada beberapa orang, tapi kayak nggak semuanya. Jujur, karena udah pernah ngerasain dua pendidikan, misalnya di Jawa sama di Manado, itu jujur beda banget. Mulai dari infrastruktur, tenaga pendidikan, mindset para siswa itu beda. Karena nggak tahu ya, teman-teman aku yang misalnya tuh kayak satset pengen lulus SMA pengen ini, terus selama kuliah ngelakuin apa aja yang bisa ngebantu mereka untuk kerja nantinya. Ya kayak udah di planning aja dari SMA. Padahal waktu kita SMA di Manado itu tuh kayak oke, yang penting lulus aja dulu nih SMA, baru kuliah nanti aja dipikirin, nanti udah mau lulus baru dipikirin mau kuliah apa, mau kerja apa. Kalau mereka tuh kayak satset. Jadi jatuhnya tuh kalau bisa dibilang
ambisnya orang Manado sama ambisnya orang Jawa tuh beda. Sama kan ya, bisa dibilang tenaga pendidikan itu tuh berpengaruh penting lah sama 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 kualitas pendidikan. Sebenarnya nggak tahu dan nggak mau generalisasi sebenarnya. Tapi guru-guru, dosen-dosen yang ada di Jawa itu tuh mereka tuh lebih lebih tegas sama apa yang mahasiswa sama siswa yang harus lakuin. Jadi kayak oke, harus gini ya, nggak bisa plagiarisme, nggak bisa nyontek, nggak bisa apa, udah tegas banget. Terus kayak mereka tuh kayak bertanggung jawab banget nih sama passion banget sama kerja mereka sebagai guru maupun dosen. Kalau di Manado nggak tahu sih gimana, maksudnya nggak tahu sekarang gimana, tapi ya bisa dikatakan ya mungkin ya butuh peningkatan lagi sih untuk tenaga pendidikan sama infrastruktur lainnya yang menunjang. Ya, benar. Mungkin yang paling yang kita tangkap ya adalah faktor lingkungan dan mindset. Yang kayaknya harus disamaratakan antara mindset orang di Jawa sama orang yang kita Indonesia Timur gitu kan. Manado masuk bagian Indonesia Timur gitu. Kadang-kadang kita tuh bukan nggak bisa bersaing, kadang kita juga bisa kok. Orang Indonesia Timur tuh banyak yang hebat-hebat, banyak yang bisa go internasional bahkan. Cuman terkadang cara berpikirnya kita gitu, mindset kita, budaya kita yang mungkin masih kental gitu ya, sehingga terjebak di comfort zone. Banyak orang terjebak di kenyamanan. Ya, jadi akhirnya nggak mau bersaing. Benar. Akhirnya ketika kita yang sudah nyaman di comfort zone ini dan tiba-tiba keluar dari comfort zone yang ini terus ke tempat yang beda, kan rasanya aneh kan ya. Jadi kayak kita lebih kerja keras gitu untuk beradaptasi di lingkungan, keluar dari comfort zone itu gitu. Padahal kita sudah nyaman gitu. Kadang-kadang kan itu susah gitu kan ya. Itu yang susah ya. Kadang-kadang kita sudah nyaman, terus tiba-tiba kita ke tempat yang berbeda, yang punya mindset yang bagus gitu. Akhirnya kita beradaptasi juga agak susah gitu. Jadi cuma mau nggak mau harus menyesuaikan lagi kayak gitu sih. Nah, menarik. Oke, mungkin itu soal pandangan Kak Kiane soal pendidikan di Kota Manado. Nah, ini lebih kayak mengkerucut lagi topiknya soal pendidikan anak-anak jalanan. Nah, kita lihat bahwa kita nggak bisa pungkiri, bukan cuma di Manado sih, di Jakarta juga kan kadang-kala juga ada gitu anak-anak yang mungkin seusia sekolah SD, bahkan mereka tuh di jalanan jual jual barang-barang gitu di sana, jual barang-barang di jalan gitu, juga terjadi di kota-kota besar, bukan cuma di Manado gitu. Nah, dan kebetulan sendiri kita adalah berfokus kepada pengajaran anak jalan. Nah, menurut Kak Kiane nih, ini menurut pandangan pribadi, kita mau ambil teori-teori lebih jauh ya, menurut pandangan Kak Kiane, gimana cara mengatasi salah pendidikan anak-anak jalan? Sebenarnya mungkin lebih ya konkret aja, maksudnya secara general aja gitu. Secara general. Ini tuh sebenarnya karena anak hukum nih harus nyinggung sedikit hukum nih. Sebenarnya anak jalanan sama anak terlantar itu tuh tanggung jawab negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Lupa pasal berapa, tapi itu merupakan suatu kewajiban yang harus negara, ini tugas negara loh untuk ngebimbing, ngejaga sama ngelindungi anak-anak jalanan. Sebenarnya ini tuh permasalahan anak jalanan itu tuh sebenarnya datang dari orang terdekat, sebenarnya keluarga. Karena kondisi ekonomi yang tidak mendukung, akhirnya anak-anaknya tuh ya dibiarin aja. Maksudnya bukan dibiarin dalam hal apa ya. Jadi karena kondisi ekonomi jadi dia tuh bagaikan domino efek. Jadi karena kondisi ekonomi yang nggak baik, akhirnya tuh berdampak pada kualitas hidup seorang anak. Kualitas hidup seorang anak jatuhnya banyak anak-anak jalanan, banyak anak-anak yang nggak mendapatkan sekolah. Itu bukan karena ya banyak sih faktor yang mengakibatkan anak nggak sekolah, mulai dari pendidikan yang mahal ataupun sekolah yang jauh dari tempat sekolah. Tapi
kembali lagi ke keluarga. Keluarga itu kan sebagaimana tadi Kak bilang, itu kan yang paling inti, yang paling deket, yang paling pendidikan pertama tuh datang dari keluarga. Banyak keluarga, bukan banyak keluarga sih jatuhnya. Kalau banyak keluarga jatuhnya ngegeneralisasi orang, tapi banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk sekolah. Nah, ini kan jadi agak susah untuk agak susah untuk di apa ya, di maintain sama pemerintah untuk ngesekolahin anak-anak ini, karena kan ini kalau orang tuanya bilang kan ini anak saya berhak dong melarang dia untuk datang sekolah karena ekonomi nggak cukup, padahal anaknya ini mau sekolah, anaknya tuh pengen ya biasa bersosialisasi, mendapatkan pendidikan, mau belajar baca, mau belajar semuanya. Tapi kalau orang tua ada yang melarang, nah itu yang agak susah. Biasanya tuh sebenarnya untuk ngatasin ini tuh banyak faktor yang harus dilaksanain, mulai dari mengedukasi keluarga, mengedukasi orang tua, terus mengedukasi anaknya tersendiri, pemerintah yang menunjang sama infrastruktur, itu tuh banyak semuanya faktor yang harus dilaksanakan untuk mencapai anak-anak jalanan itu bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Tidak itu masyarakat juga nggak boleh apatis dong soal masalah ini. Masyarakat nggak boleh apatis. Masyarakat tuh maksudnya tuh masyarakat kalau nggak boleh apatis soal masalah ini. Masalah ini masalah real loh di masyarakat yang terjadi. Jatuhnya tuh ya masyarakat tuh sebenarnya bisa berkontribusi juga ngadain sama kayak dinding, komunitas dinding, ataupun kalau mau ya join, bisa menggunakan dinding sebagai wadah mereka untuk berkontribusi dalam hal masalah ini. Itu sih Kak. Ya, setuju sih Kak, karena sejujurnya sedikit cerita ya, buat awal-awal tantangan komunitas dinding itu di tahun-tahun pertama tuh adalah bagaimana merubah mindset orang tua bahwa pendidikan anak itu penting. Dan memang didapati kayak gitu sih Kak, waktu awal-awal kita gitu banyak anak-anak yang di sekolah bukan karena faktor ekonomi. Kita tahu setiap pedagang itu punya duit, pertukaran perekonomian tiap hari itu ada, dan mereka tuh pasti punya duit untuk bisa membiayai sekolahnya anak-anaknya. Cuman mungkin mindset orang tua yang kayak mikir bahwa bahwa pendidikan itu nomor 2. Yang pertama cari duit dulu. Gimana kalau anaknya bisa menghasilkan duit, kenapa harus sekolah? Kayak gitu ya. Dan itu memang tantangan kita di awal-awal komunitas ini bisa ada sih. Cuman kita mulai perlahan namun pasti sekarang sudah mulai menggeser paradigma itu, sehingga banyak orang tua, banyak anak-anak yang bahkan sekarang bersekolah. Yang awalnya mereka tidak bersekolah, sekarang bersekolah bukan dibiayai oleh komunitas dinding, tapi dibiayai orang tuanya. Karena apa? Kita sudah berhasil mengubah paradigma orang tua bahwa pendidikan itu penting. Dia artinya sehingga mereka tuh, orang tuanya tuh nyadar bahwa anaknya tuh harus sekolah gitu. Dan itu salah satu peran komunitas dinding sih. Dan benar sih Kak, mau seberapa besar, seberapa giat usahanya pemerintah, seberapa magicnya hukum yang kita buat, peraturan perundang-undangan yang kita buat, kalau dari dasarnya adalah keluarganya memang nggak mau melihat itu dan nggak mau peduli tentang itu, ya jatuhnya susah sih. Jadi kayaknya memang yang paling pertama kita rubah adalah mindset orang tuanya, faktor lingkungan keluarganya dulu itu sih. Dan memang kita sih setuju sih dengan pandangan Kak Yani soal ya faktor orang tua itu sangat mendukung, walaupun ya ada beberapa permasalahan yang kita tahu bersama lah, ada complicated lah, ini di sini kurangnya, ini di sini kurangnya, apalagi kalau kita ngomong soal kurikulum pendidikannya yang sudah berapa kali kita mengalami perubahan kurikulum kan ya di Indonesia, itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kita nggak maju-maju siswa kita gitu. Dan juga ya banyak faktor juga yang masih jadi PR kita bersama. Nah, oke, mungkin ini sudah di di menit-menit terakhir karena sudah sangat panjang dan sebenarnya kita pengen tanya banyak, cuman karena kita terbatas dengan waktu, mungkin maybe 3 pertanyaan terakhir kali ya. Oke, 3 pertanyaan terakhir. Pertanyaan selanjutnya adalah soal
kontribusi anak muda. Nah, banyak anak muda yang sudah melek akan fenomena ini soal pendidikan anak jalanan, pendidikan anak putus sekolah. Kebanyakan anak muda sudah tahu. Cuman terkadang banyak anak muda yang tidak mau ngambil peran terlibat di situ. Nah, gimana menurut kakek Anda, gimana seharusnya anak muda berperan di dunia pendidikan, terlebih khusus untuk pendidikan anak jalanan sekarang yang harusnya anak muda lakukan gitu apa? Jadi sebenarnya anak muda ada satu privilege untuk menjadi orang muda mahasiswa itu idealis. Banyak itu suatu privilege yang dipunyai oleh mahasiswa atau anak muda lah pada umumnya, itu idealis. Nah, sebenarnya tuh untuk banyak sebenarnya kontribusi yang bisa diberikan oleh anak muda, mulai dari menyuarakan lewat kayak propaganda, menyuarakan lewat publikasi. Itu tuh bisa mengedukasi orang lewat publikasi, itu hal yang paling sederhana yang dapat dilakukan sebenarnya. Terus kemudian karena ya kebetulan seorang mahasiswa, jadi kayak tahu lah soal gerak-gerak aktivisme mahasiswa. Itu kan bisa dimasukin tuntutan soal pendidikan yang kurang baik, pendidikan tugas negara mana ini untuk melindungi anak ketelantaran. Sebenarnya untuk ngebuat orang sadar soal suatu hal, biasanya itu mereka harus melihat langsung keadaan. Oh ini loh permasalahan yang ada sebenarnya kalau mau dibilang untuk mensadarkan orang tuh ada yang gampang, maksudnya ada yang mudah untuk disadarkan, ada yang agak sulit kan. Ada yang mikir ini kan bukan tanggung jawab kita, maksudnya ini kan tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan, ini bukan tanggung jawab kita. Tapi sebenarnya ya ini agak klise sih. Sebenarnya karena sebagai penerus bangsa sebenarnya tuh harus sadar loh, harus aware soal permasalahan ini. Sebenarnya hal yang paling sederhana tuh kayak orang yang udah aware soal permasalahan itu ngeedukasi orang lain soal permasalahan ini. Jatuhnya kan dari satu orang ke satu orang terus jadi beribu kan. Jadi banyak orang loh yang aware soal ini. Jadi itu sih, Kak. Iya benar, karena kan anak muda itu privilege-nya juga punya waktu ya. Iya. Selain dia punya idealis, juga dia punya waktu yang cukup banyak, fleksibel, waktu yang fleksibel untuk bisa melakukan hal yang positif banyak gitu. Kalau kita ngomong adalah usia produktifnya kita gitu. Setuju sih keterlibatan anak muda, dan kita tuh nggak selamanya muda, benar. Kita akan ada di masa kita akan tua dan menua. Selagi kita masih muda itu ini pengalaman pribadi juga, selagi kita masih muda itu lakukan hal positif sebanyak mungkin, apapun itu, lakukan hal positif sebanyak mungkin selagi kita masih muda. Dan nanti kita ketika kita sudah tua, kita nggak ada kata menyesal, kok kenapa kita nggak lakukan ini dulu ya. Itu yang jadi ketakutan pribadi sih Kak kita. Kalau dari aku sebenarnya adalah jangan sampai di usia tuaku nanti aku punya pemikiran bahwa kenapa waktu muda nggak pernah lakukan ini ya. Takutnya kayak gitu sih. Jadi mungkin mumpung masih muda, mungkin mumpung punya waktu dan kesempatan yang banyak, punya idealisme yang lagi berkoar-koar ini, sebaiknya kita lakukan hal yang positif sebanyak mungkin gitu. Orang-orang seperti Kak Yani itu juga salah satu orang yang bisa menjadi contoh dan menjadi teladan sih bagi generasi muda di luar sana soal bagaimana cara beretika, beraktivitas juga, bagaimana cara untuk memposisikan diri ke posisi yang paling ideal menurut pribadi gitu. Kadang-kadang kan salah memposisikan diri itu akan mempengaruhi pandangan orang tua terhadap kita. Iya kan ya kayak kalau kita salah memposisikan diri itu jatuhnya kan nanti pandangan orang lain kayak kita tuh agak lain, dan ketika pandangan orang lain kayak kita buruk, jatuhnya tuh keluarga juga kena efek dampaknya gitu. Apalagi kita punya tanggung jawab yang besar. Oke.
Dua pertanyaan terakhir. Dua pertanyaan terakhir. Kira-kira pengen tahu adakah moto hidup atau pegangan hidup, apa ya, kayak apa ya mau dibilang, kayak nilai hidup yang Kak Kiane pegang sam- sampai saat ini, yang ini tuh harus jadi pegangan hidupnya kita gitu, atau ini jadi pegangan hidupnya aku gitu selama selama menjalani kehidupan. Kira-kira ada nggak gitu? Bisa kayak anak-anak muda yang lagi live gitu, mungkin dengan itu bisa apa terberkati juga anak-anak muda. Ada nggak kira-kira pegangan hidup yang Kak Kiane pegang selama ini? Jujur jujur ada, tapi ini agak rohani, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, it's okay, it's okay. Jadi Boleh, bebas. sebenarnya dari kecil tuh udah diajarin sama terutama oma dan opa kalau misalnya kita tuh diberikan berkat sama Tuhan, itu tuh berkat itu tuh bisa jadi berkat juga buat orang lain. Jadi kayak intinya ya Tuhan udah ngeberikan hidup, udah ngeberikan berkat, kita juga tuh harus jadi berkat buat orang lain. Jadi kayak jatuhnya kayak kalau maksudnya jatuhnya tuh kita udah jadi berkat itu udah dari kita bisa bantu loh orang lain dengan menggunakan berkat yang telah Tuhan berikan. Ya, jadi berkat bagi orang lain ketika kita sudah mendapat berkat. Iya benar. Gila. Bisa ngambil kesimpulan bahwa kita harus berdampak lewat berkat yang kita miliki gitu. Saya setuju. Satu pertanyaan terakhir sih Kak, ini punya pertanyaan penutup, dan kalau Kak Kiani lihat di akhir video atau akhir live di sesi sebelumnya, episode sebelumnya, pertanyaan terakhir itu kayak gini. Live kita ini adalah rekam digital ya, yang sampai kapanpun akan selalu ada rekam digitalnya gitu, jejak digital gitu akan selalu ada. Nah, dan ini juga pasti akan kita upload di YouTube gitu, YouTube di Manado. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe Dinding IG lagi YouTube-nya ya, Dinding Manado. Nah, ketika nanti di 5 tahun mendatang seorang Kak Kiane melihat video ini, nah, ini seru nih. Ini pertanyaan terakhir yang agak sedikit penasab di hati gitu. Jadi ketika di 5 tahun mendatang seorang Kak Kiane melihat video ini dan melihat sosok Kak Kiane yang tahun 2023, nah kira-kira Kak Kiane yang di tahun 2023 sekarang pengen mengatakan apa atau mengasih apa gitu, sesuatu kepada Kak Kiane di 5 tahun mendatang ketika menonton video ini? Waktu silakan Kak, waktu dan kesempatan dipersilakan. Buat Kiana di 5 tahun ke depan, Kiana 2023 cuma mau bilang tetap semangat, tetap ngejalanin hidup, tetap berpedoman pada Tuhan Yesus. Pokoknya kalau udah capek, jangan nyerah aja. Soalnya kebetulan jujur kalau 2023 ini, Kiana 2023 ini gampang nyerah, akhirnya nyerah, burn out. Jadi dia jalanin aja hidup, mau dia berbelok-belok, tapi ya berarti itu jalan Tuhan, tetap semangat, jangan nyerah. Apapun langkah Tuhan bawa, pokoknya bakal Tuhan jaga terus lah ke depannya. Jadi kayak tetap semangat aja, soalnya gampang putus semangat nih yang sekarang. Ya, semoga Kak Kiani 5 tahun mendatang adalah Kak Kiani yang pantang menyerah dan selalu tahan uji di setiap kondisi yang ada. Gitu, amin. Thank you so much Kak Kiane untuk sharing-sharingnya. Terima kasih untuk pandangan hidupnya. Makasih untuk untuk nilai hidup yang sudah disaringkan gitu. Dan aku sih berharap apa yang Kak Kiane tunjukkan selama ini, hidup Kak Kiane itu bisa membawa dampak bagi orang di luar sana. Mau siapapun kita di luar sana, tidak salahnya kita ngambil hal positif dari orang lain untuk menjadi contoh bagi diri kita gitu. Thank you so much Kak Kiane, terima kasih. Makasih untuk waktunya, terima kasih sudah mau juga untuk berbagi kesempatannya Kak. Ya, dan ditunggu nanti ke Manado untuk bisa sama-sama kita ngajar udah kelas mengajar. Udah di Manado, Sabtu datang kok, Sabtu pasti. Oh, Sabtu ini.
Iya. Oh gitu, sama-sama hari Sabtu ini bisa. Oh iya, sekalian juga sebelum kita tutup, teman-teman besok kita ada kelas mengajar jam 1 siang di lantai 3 Pasar Bersehati. Kita sudah ngajar balik ke sana. Terima kasih Kak Kiani sudah menyediakan tempat juga di sana. Karena itu Sama-sama, pergumulan Kak. kita dari tahun kemarin sih. Kebetulan kita yang ngurus sih Kak. Kebetulan kita yang ngurus, jadi ketika dapat tempat di atas tuh apa ya, bersyukurnya itu nggak cuma sekali sih, berkali-kali gitu. Kenapa? Sebenarnya tujuannya sehingga anak-anak itu punya tempat yang nyaman untuk bisa apa ya, beraktivitas kelas mengajar sih. Dan jangan lupa kita sudah pindah di lantai 3 di Pasar Besar Hati. Yang mau join silakan datang saja. Sudah tahu kan pengalaman kakiannya gimana di kelas mengajar, jangan pernah takut, kalian tetap akan dapat sesuatu yang baru, pengalaman hidup yang baru di kelas mengajar, karena pasti akan dapat positif bukan negatifnya ketika join di komunitas Nini Manado. Kamu anak muda jadi dampak bagi banyak orang di luar sana. Jadi kayak kan dibilang, kita sudah dapat berkat, kita harus bagikan berkat itu ke orang lain lagi gitu. Terima kasih banyak, dan teman-teman sampai ketemu di live e-game Buat Cerita Dengan Dinding episode berikutnya minggu depan yang ke-15 dengan narasumber teman buat cerita yang berbeda. Nanti kalau ada request teman buat cerita, langsung aja DM atau siapapun itu, atau kayak relawan, oh kita pengen mau curhat gitu, pengen berbagi, silahkan DM saja, kita akan undang jadi teman buat cerita, karena kita bebas, karena ini adalah wadah bagi setiap relawan untuk berbagi pengalamannya, berbagi cerita tentang hidupnya dan terlibatannya dia di komunitas ini. Oke, terima kasih Kak Kiane. Mungkin Makasih juga, terakhir Kak kita Dengki. post dulu, kita post bikin ekspresi yang terbaik 3 detik untuk nanti kita akan screenshot dan akan taruh di IG gitu. Oke. Terima kasih, hati-hati di jalan, semoga bisa ketemu hari Sabtu ini dan dinantikan kehadiran Kak Kiane. Salam untuk keluarga, salam untuk teman-teman di sana, sehat selalu, dan ya, jadilah berkat bagi orang lain. Thank you so much Kak Kiane. See you. Thank you juga, Kak, atas kesempatannya.